Halo, kami dari PR26. Saya Cynthia Geni Audi Nainggolan dengan NIM 12S25035. Saya Ervina Christine Deborah dengan NIM 12S25059. Di video kali ini, kami akan menjelaskan branching if else. Langsung saja ke soalnya saya bacakan. Sebuah program menerima input dua bilangan bulat dari user. Program harus melakukan hal berikut. Yang pertama, menentukan dan menampilkan apakah masing-masing bilangan bulat tersebut genap atau ganjil. Yang kedua, menentukan dan menampilkan bilangan mana yang lebih besar, atau tampilkan pesan jika keduanya sama besar. Yang ketiga, jika kedua bilangan genap, tampilkan hasil penjumlahan keduanya. Jika kedua bilangan ganjil, tampilkan hasil perkalian keduanya. Jika satu genap dan satu ganjil, tampilkan pesan berbeda jenis. Program ini dibuat untuk menerima dua bilangan bulat dari pengguna, lalu melakukan beberapa proses logika menggunakan percabangan atau branching di logarithm. Program akan menampilkan hasil berupa jenis bilangan genap atau ganjil, bilangan yang lebih besar atau sama, operasi matematika sesuai jenis bilangan. Tujuan utama dari program ini adalah melatih kemampuan berpikir logis dan memahami penggunaan percabangan if-else di logarithm. Sebelum menulis algoritma, kita pahami dulu tiga bagian utama dari tugas ini. Yang pertama, mengecek genap atau ganjil. Gunakan operator modulus atau mod untuk menentukan apakah bilangan genap atau ganjil. Yang kedua, menentukan bilangan yang lebih besar. Gunakan percabangan if-else untuk membandingkan dua bilangan. Yang ketiga, operasi berdasarkan jenis bilangan. Langsung saja ke pemrograman yang telah kami kerjakan di logarithm. Yang pertama-tama kami lakukan adalah mendeklarasikan variabel-variabel yang akan digunakan dalam program ini. Yang pertama itu variabel A, variabel B, tambah, dan kali. Variabel A kami gunakan untuk bilangan pertama yang akan kita masukkan, B untuk bilangan kedua yang akan kita masukkan, dan tambah untuk pemrosesan penjumlahannya nanti, dan perkaliannya sama dengan kegunaan dari tambah berikut. Ini semua kita buat tipe datanya itu menggunakan real. Selanjutnya, kita akan membandingkan bilangan A dan B apakah dia ganjil atau genap. Yang pertama kita lakukan itu memasukkan if, menggunakan if, kemudian di bagian then-nya kita pakai bilangan pertama genap. Jika perhitungan si if ini true, maka akan keluar output seperti ini. Tapi jika pernyataan yang di sini salah, maka akan keluar output bilangan pertama itu ganjil. Sama seperti A mod 2 sama dengan 0 ini, fungsi B mod 2 sama dengan 0 ini sama dengan fungsi yang ini. Jika B modulus 2 sama dengan 0, jika salah, maka akan keluar bilangan ganjil. Bilangan kedua itu ganjil. Kalau misalnya benar, dia akan bilangan kedua genap. Jadi si A ini untuk proses dari bilangan yang kita input di A ini. Kemudian yang ini pemrosesan untuk mendapatkan nilai ganjil genapnya dari inputan B kita. Kemudian, untuk poin kedua yang akan kita cari itu, apakah bilangan pertamanya lebih besar atau bilangan keduanya lebih besar atau sama besarnya. Dengan menggunakan if juga, jadi kita buat if-nya itu jika A lebih besar dari B, maka jika pernyataan ini benar, maka akan keluar output bilangan pertama lebih besar. Namun jika salah, kita menggunakan if else else, ya ini cara memasukkannya menjadi if else else. Ini jika misal pernyataan A-nya lebih kecil daripada B, maka akan keluar pernyataan bilangan kedua lebih besar. Namun jika A tidak lebih kecil dari B, maka pernyataannya akan kedua bilangan sama besar. Kemudian setelah kita sudah menemukan bilangan mana yang lebih besar dan apakah bilangannya itu sama, kita akan masukkan rumus selanjutnya yang dimana itu adalah jika bilangannya sama jenis, maka bilangannya itu akan dikalikan. Bilangan A dan B itu akan dikalikan jika dia berbeda jenis. Namun jika dia
jenisnya sama, maka dia akan dijumlahkan. Ada kesalahan. Di program tersebut A modulus 2 sama dengan 0. Jika salah, di sini jika dia tidak sama dengan, maka dia akan dikalikan. Di sini jika B modulus 2 tidak sama dengan 0, maka akan keluar outputnya berbeda jenis. Namun di sini akan diprogres menggunakan assignment. Kita masukkan variabel yang telah kita jelaskan di atas itu menggunakan kali, kemudian kita masukkan expressionnya A dikali B, kemudian outputnya akan keluar hasil perkalian titik 2 hasil perkalian yang telah di assignment di sini, sama seperti tampilan berikut ini juga. Jadi kita akan mencoba merunnya. Kita masukkan contohnya 4 dan bilangan pertamanya 4, bilangan keduanya itu 7. Jadi bilangan yang pertama itu dinyatakan genap, bilangan kedua dan itu ganjil, dan bilangan kedua itu adalah bilangan yang paling besar. Dan ini berbeda jenis, makanya tidak ada dilakukan perhitungan penjumlahan. Kemudian di sini jika kita merunnya dengan bilangan genap yang sama, maka si program itu akan menjumlahkan 4 ditambah 4-nya karena bilangan pertama itu genap, bilangan kedua itu genap, dan kedua bilangan itu sama besar. Namun, jika kita menginput sesama bilangan ganjil seperti 5 ditambah 5, maka akan dinyatakan bilangan pertama itu ganjil, bilangan kedua itu ganjil, kedua bilangannya sama besar, dan hasil perkaliannya adalah 25. Jadi untuk mengetahui apakah program kita ini sesuai dengan apa yang diinginkan dan benar, kita akan menceknya melalui GitHub. Caranya, kita nyalin kodenya ini dengan template Java. Kita dari ini. Kita salin kode yang udah kita salin dari flowchart itu ke VS Code. Kemudian jangan lupa untuk mengganti publikasinya itu menjadi T00. Kemudian kita akan mengkomitnya, kita tulis saja bir 26. Setelah kita commit, kita push origin. Kemudian kita buka GitHub-nya, kita ke action, sedang di jika sudah centang seperti ini, maka kode program yang kita kerjakan tadi telah benar dan sesuai dengan apa yang diinginkan.
Sekian pemaparan dari kami ucapkan terima kasih.